kasih kepikiran siapa yang menentukan arah energi Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memegang peran penting dalam sektor energi nasional, meliputi migas, batu bara dan juga mineral, energi baru terbarukan dan juga konservasi energi, dan juga ketenagakalistraan. Kementerian SDM sendiri bertugas merumuskan dan menjalankan kebijakan serta memastikan pengelolaan energi berjalan secara efektif melalui pembiayaan dan pengelolaan. Namun, di tengah tantangan seperti lingkungan, transisi energi, dan juga ketergantungan impor, birokrasi di sektor energi dituntut untuk menjadi lebih adaptif dan juga terbuka. Dari sini, Kementerian SDM tidak lagi hanya mementingkan kebijakan satu arah, tetapi juga membuka keterlibatan bagi masyarakat luas. Lalu, bagaimana upaya itu dijalankan? Yuk cari tahu sama-sama. Di tengah tantangan sektor energi yang semakin kompleks, Kementerian ESDM tidak hanya bekerja melalui kebijakan dari balik meja birokrasi, tetapi juga mulai membuka ruang partisipasi yang melibatkan aktor di luar pemerintahan, khususnya generasi muda. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah melalui program Youth Energy Connect yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM. Sebagai ruang dialog antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan anak muda yang memiliki perhatian terhadap isu energi. Program ini menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana birokrasi tidak lagi bersifat satu arah, melainkan mulai bergerak ke arah yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Marsha Nabila. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Sanjaya Arifah. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kami yang telah hadir di tengah-tengah kami, yaitu Bapak Muhammad Pradana Indra Putra. Selamat siang, Bapak. Siang, Marsha, Jihan, dan Sofi di sana. Oke, baik, Bapak. Sebelumnya mungkin Bapak Dana boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Pradana Indra Putra. Biasanya dipanggilnya Dana. Sekarang Alhamdulillah kebetulan menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan penyelesaian isu strategis. Jadi itu jabatan resminya. Gitu. Oke, baik. Jadi Bapak Dana ini merupakan salah satu staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan penyelesaian isu strategis. Sebelumnya, kami dan teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah berkenan menjadi narasumber kami pada penelitian mata kuliah birokrasi dan juga politik. Ya. Oke, baik. Bapak Dana, sebelumnya apakah sudah siap untuk melakukan wawancara? Ya, lanjut silakan Marsha. Oke. Jihan, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menjelaskan konsep dasar dan juga tujuan utama dari program Youth Energy Connect dalam konteks kebijakan energi nasional? Oke, jadi sebenarnya secara prinsip sih kita tuh melaksanakan yang namanya Youth Energy Connect memang menjadi salah satu inisiatif untuk kita biasanya itu kolaborasi lah ya. Jadi bagaimana kita membuat satu kebijakan itu harus kolaboratif dengan semua stakeholder yang ada. Secara prinsip tuh gini sebenarnya, kita kan sadar betul mungkin teman-teman yang sekarang kuliah apalagi dalam pemerintahan atau dalam politik gitu ya, bagaimana pemerintah itu govern. Tetap tujuan utamanya itu kan bukan untuk pemerintah sendiri sebenarnya kan, tapi untuk masyarakatnya gitu. Jadi yang di-govern sebenarnya menjadi objek utama, kan kira-kira gitu ya. Atas kesadaran paling sederhana seperti itu, makanya kita sadar betul bahwa jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak tepat sasaran dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu prinsip paling dasar, prinsip paling sederhana sebenarnya. Kebijakan harus tepat sasaran menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karenanya Youth Energy Connect ini kita buat karena kita sadar betul gitu ya, terutama saya pribadi bahwa saya harus bersentuhan nih, berkomunikasi dengan semua elemen yang ada. Nah makanya kita tuh dibagilah pada waktu itu ke beberapa sesi kan sebenarnya. Jadi yang paling pertama tuh kita kan ketemu sama berbagai organisasi lah. Ada organisasi yang kayak Women in Energy, ada juga namanya Jakarta Drilling Society, ada juga Dewan Energi Mahasiswa, ada juga teman-teman dari renewable gitu ya. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada. Dan kita dengar semua masukannya. Gimana sih sebenarnya? Apakah kebijakan yang selama ini udah kita lakukan tepat gak sih? Kan kira-kira gitu ya. Mereka jawab, mereka kasih masukan. Jadi sifatnya evaluasi. Kalau misalnya oke, bener nih kita udah diskusi bareng, oke kita evaluasi ya kita rubah. Ada juga yang kita tanya juga ke mereka, apa sih yang kira-kira
dibutuhkan ke depannya sama masyarakat, ya mereka kasih masukan. Nah itu pun kita juga langsung kita jadikan masukan yang utama gitu ya terhadap perumusan kebijakan kita. Jadi memang itu alasan utama atau latar belakang kita mengadakan Youth Energy Connect sebagai bentuk aplikasi pemerintah berkolaborasi dengan stakeholdernya utama, dan stakeholder utama itu masyarakatnya, itu Youth Energy Connect. Silakan Jihan. Berarti program ini merupakan bagian dari strategi Kementerian SDM dalam membangun model birokrasi partisipatif, Pak? Ya, sebenarnya bisa dibilang seperti itulah. Jadi karena kita tadi ya, baik lagi karena kita sadar betul bahwa kebijakannya harus tepat sasaran gitu ya. Ya sebenarnya apapun kan, kita mau nggak usah pemerintah lah ya, perusahaan kalau misalnya dia buat produk yang dalam tanda kutip sesuai keinginan dia doang dan suka-suka dia doang, ya nggak akan laku kan kira-kira gitu ya. Harus sesuai juga dengan marketnya, sama lah sama pemerintah. Kebijakan kita ya harus sesuai juga dengan market kita, yaitu masyarakat itu sendiri gitu. Jadi ini kita pengen ngajak partisipasi publik lah ya, tapi kan nggak mungkin semua se-Indonesia ya, nggak applicable juga, tapi makanya kita ketemu sama organisasi-organisasi yang kita rasa dia bisa menjadi perwakilan dari masyarakat itu, gitu Jihan. Oke, selanjutnya bagaimana mekanisme birokrasi dalam mengelola partisipasi publik dalam program ini? Contohnya dari pemilihan organisasi-organisasi itu sendiri atau pemilihan dari anggota-anggota yang bisa mengikuti forum itu sendiri, Pak? Oke, jadi kita pertama memang karena saya sadar betul juga organisasi ini juga banyak kan ya. Jadi jadi pertama gini, yang paling prinsip adalah quality over quantity. Jadi emang kita waktu ketemu tuh kita juga batasin sebenarnya. Jadi kita nggak ngundang semua, nggak juga. Jadi kita batasin mungkin katakanlah 5-10 dan maksimal banget, biar apa? Biar diskusinya tuh konstruktif dan dalam. Jadi kita nggak cuman kayak ya Anda ngomong formalitas, catat, abis itu udah selesai. Enggak, jadi emang two way conversation kan. Dia ngomong, kita kasih feedback, ya pokoknya diskusi biasa lah kayak ngobrol. Jadi makanya kita batasin itu harus maksimal 10 pihak, kira-kira gitu. Itu udah mentok banget, kira-kira gitu ya. Nah itu kita bahas dengan mereka biasanya masing-masing sih cerita gitu ya. Misalnya contoh dulu ada dari Dewan Energi Mahasiswa cerita bagaimana mereka juga partisipasi, ikut juga pemasangan PLTS Surya di desa-desa terpencil, tantangannya apa, terus butuh dukungan apa lagi dari pemerintah, mereka juga cerita. Terus contoh lagi misalnya katakanlah Jakarta Dealing Society waktu itu. Nah malah dari mereka inisiatifnya, boleh nggak JDS juga bareng-bareng Kementerian SDM untuk membantu kita mendidik ini para untuk sumber masyarakat dan kira-kira gitu ya, karena kan bukan perusahaan tapi masyarakat umum, bisa kita bantu biar aman, biar metode pengeborannya tidak berbahaya untuk semua dan orang sekitarnya dan lain-lain. Jadi banyak juga kayak gitu. Jadi itu yang menjadi itu bentuk-bentuk yang paling teknis lah. Yang bentuk kebijakan juga banyak juga kira-kira gitu. Nah ini juga dua arah gitu ya. Nah ini yang itu aplikasi seperti itu sih. Jadi itu jadi catatan kita, dan itu yang kita jadikan rujukan, dan kadang-kadang ada tindak lanjutnya juga. Kenapa? Karena ada beberapa masalah yang sifatnya sifatnya bukan umum, tapi sifatnya teknis. Nah itu yang bisa teknis kayak gitu bisa kita langsung ngasih feedback kepada mereka. Oh misalnya masalah yang A tadi udah kita selesain ya, misalnya kayak gitu. Nah itu juga seringkali terjadi seperti itu. Gitu sih. Baik Bapak. Lalu bagaimana peran Bapak selaku staf khusus Menteri Bidang Energi dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah, organisasi atau sektor swasta yang tadi Bapak? Iya betul. Jadi kita pada waktu itu sempat kita bagi juga kan. Jadi nggak hanya organisasi tapi juga swasta. Nah swasta lebih dalam lagi lah, karena mereka kan usernya langsung lah. Jadi mereka yang sebagai pengusaha ikut regulasinya, perizinannya dan lain-lain. Oh itu banyak banget tantangan, masalah yang kita bareng-bareng jawab, tanya, dan juga ada beberapa contoh yang misalnya kebijakan ini kenapa sih Mas Dana? Ya kita jelasin juga. Kenapa? Karena gini ya, maksudnya kebijakan itu ketika dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat ini kan terutama stakeholder lah ya, sebagai siapapun, misalnya contohnya pelaku usaha nih, sebagai dia yang stakeholder utamanya, dia harus ngerti secara utuh kenapa sih kebijakannya dibuat. Jadi harus kontekstual. Jadi nggak bisa juga cuman oh sekarang contohnya misalkan sekarang produksi batu bara dipangkas, titik, di pemerintah nggak ngasih alasan apa-apa, terus para pelaku usaha di bidang tambang misalnya bingung kenapa sih dipotong dan lain-lain. Nah ini kita jelasin kan. Kita jelasin ini loh sebabnya, latar belakangnya, tujuannya, situasinya, sehingga mereka mengerti. Jadi gimana cara harus sama-sama on board bareng-bareng, kira-kira gitu. Tapi kalau ada masukan, tolong kasih gue masukan juga. Karena kebijakan ini kan sifatnya juga dinamis kan, jadi bisa jadi berubah juga di kemudian hari. Nah ini juga kita tanya juga sama mereka.
Kira-kira seperti itu. Nah terus tadi apa lagi pertanyaannya? Sorry yang terakhir. Menjembati di bidang tadi kan swasta, Oke. organisasi. Ya, jadi berikutnya juga sebenarnya ada peran yang unik sih dalam konteks staf khusus. Jadi bagi gue yang saya rasakan selama ini, dulu saya juga di Kementerian Investasi, sekarang saya di Kementerian SDM gitu ya. Staf khusus itu memiliki peran yang cukup all around sebenarnya. All around itu vertikal dan horizontal. Maksudnya apa sih kira-kira contoh? Kalau Dirjen, dia itu jabatannya struktural kan paling tinggi di bawah menteri. Dia punya kewenangan yang sangat luar biasa besarnya. Tapi dia terkotakkan dengan bidangnya masing-masing. Contoh misalnya, katakanlah Dirjen EBTKE misalnya, ya di EBTKE aja kira-kira kewenangannya. Dia tidak bisa nyebrang ke migas, nggak bisa nyebrang ke listrik misalnya gitu ya, atau ke minerba atau pertambangan. Nah tapi kalau staf khusus, kita nih umum biasanya. Pada dasarnya kita umum gitu ya. Nah itu kita bisa ke EBTKE, kita bisa ke migas, kita bisa ke listrik dan lain-lain. Nah memang nggak semua staf khusus sih umum juga sebenarnya, karena ada beberapa staf khusus yang staf itu punya bidangnya masing-masing gitu ya. Tapi kebetulan kalau saya pribadi, karena bidang saya percepatan penyelesaian isu strategis nih, jadi saya di semua bidang lah kira-kira gitu. Saya mencakup semua bidangnya, jadi saya bisa ke semua bidang lah. Nah itu yang menjadi value added lah untuk peran saya sebenarnya. Jadi ketika masyarakat ngadu dalam tanda kutip atau pengusaha mengadukan masalahnya, mudah-mudahan insya Allah ya memang tugas saya untuk menjadi jembatan lah gitu ya di antara itu terhadap masalah apa aja kira-kira itu. Nah itu yang berbeda. Nah, yang kedua adalah secara struktural karena staf khusus ini kita juga langsung di bawah Pak Menteri gitu ya, biasanya memang kita direct kepada Menteri. Nah itu juga yang membedakan. Jadi kita punya peran yang krusial karena sebenarnya kita itu cepat dalam tanda kutip gitu ya. Kita nggak tergantung birokrasi lah. Jadi kalau ada masukan dan lain-lain kita bisa langsung ngomong sama Pak Menteri apa adanya. Nggak, kan kadang mohon maaf ya kalau misalnya eselon 2 setelah pergi eselon 3 mau ngomong ke Menteri itu kan merasa nggak mungkin lah. Karena jabatannya tuh di bawah masih ada dirjen di atasnya kan kira-kira gitu ya. Nah tapi kalau staf khusus kita eselon 1 dan biasanya memang kita dibawa oleh menterinya itu sendiri, nah mempunyai kedekatan tersendiri, kita mungkin udah biasa ngobrol, udah tahu karakternya, oh cara ngomongnya seperti apa kepada menteri ini, misalnya gitu ya. Nah itu biasanya peran kita di situ, gitu sih, Jihan. Oke Bapak, selanjutnya dalam perspektif Bapak sendiri, apakah Youth Energy Connect ini mencerminkan model collaborative governance atau masih bersifat konsultatif? Iya sebenarnya udah berbentuk kolaboratif harusnya ya, tapi memang PR-nya adalah harus konsisten aja sebenarnya. Jadi kenapa Youth Energy Connect ini aplikasinya bukan dalam bentuk seminar, dalam bentuk talk show yang besar-besar amat, enggak. Karena memang bagi saya pribadi saya melihatnya, ya kalau emang mau ngobrol, suasananya emang harus ngobrol beneran. Itu baru, jadi terkadang tuh program tuh terjebak dalam bentuk. Maksudnya adalah, oh ya kita harus buat program tuh yang harus yang besar, harus yang kaku, harus yang padahal substansi biasanya malah nggak yang di tempat-tempat seperti itu kan gitu ya. Jadi ketika Youth Energy Connect dijalankan, kita cuma ngumpul di kafe bareng-bareng, habis itu ngobrol bareng 10 pihak maksimal, masing-masing kita jamin pasti ada kesempatan ngomong, diskusi bareng kadang-kadang sama saya, sama masing-masing. Nah di situ sih yang mahal sebenarnya. Mereka punya ruang yang aman dan nyaman untuk bicara secara belak-belakan terhadap evaluasi dari kebijakan pemerintah yang ada. Dan inisiatif ataupun ide-ide baik dari mereka yang mereka rasa baik dan benar dan bermanfaat untuk Indonesia, pemerintah, dan utama untuk masyarakat. Nah itu sih yang sangat membedakan. Dan harapan saya ketika ini konsisten akan menjadi tempat yang sifatnya kolaborasi kan. Jadi ketika kita ketemu lagi bulan depan, ini loh yang kemarin kita omongin ini A, B, C, D poinnya gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi sebenarnya sederhana kan, tapi ketika itu dilakukan dalam interval yang konsisten itu yang akan menjadi sangat berharga sebenarnya. Gitu sih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita. Ya. Dari yang tadi kita bicarakan, apakah ada tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan aspirasi publik ke dalam proses birokrasi dan implementasi tersebut, Pak? Gimana sih? Apakah ada tantangannya dalam menjalankan Youth Energy Connect gitu? Oh ya, sebenarnya dalam konteks tantangan sebenarnya nggak terlalu berat sih, karena memang pas saya jalani boleh jujur lebih banyak sebenarnya mengapresiasi, karena dalam tanda kutip kan mereka punya tempat yang nyaman untuk berbicara ya gitu ya, nggak dalam konteks rapat yang kaku, nggak di kantor juga, nggak harus ada masalah misalnya, ya apapun lah. Jadi ini yang kalau tantangan sebenarnya nggak terlalu sih, dan jadi malah bagi saya program yang sangat baik sekali. Dan sering makanya saya juga bicara program tuh sering kali kan yang mahal dan berharga itu malah yang sederhana.
Jadi program-program kayak seperti Youth Energy Connect ini program yang sederhana tapi cukup berdampak lah. Dan tantangannya sebenarnya minim sekali. Dan makanya masukannya juga langsung kita catat, kita salurkan ke masing-masing dirjen atau direktorat. Ya ada yang kita bisa evaluasi, kita jadikan bahan evaluasi gitu ya. Kalau misalnya ada masalah kita bantu selesaikan gitu. Nah itu sih yang membuat Youth Energy Connect menjadi berharga lah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Bapak. Berarti Youth Energy Connect ini menjadi langkah penting Kementerian SDM dalam mendorong birokrasi yang lebih partisipatif dan juga kolaboratif ya Bapak. Yes, betul sekali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dana selaku staf khusus Menteri SDM atas waktu, kesempatan dan juga wawasan yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga hasil wawancara ini dapat memberi manfaat dan juga pemahaman mengenai birokrasi partisipatif di sektor energi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Salam. Setelah melakukan wawancara bersama dengan staf khusus Kementerian SDM, tidak sepakat penyelesaian di sisa dapat kami simpulkan bahwa Youth Energy Connect bukan hanya sekedar forum diskusi, tapi juga cerminan perubahan cara kerja birokrasi dari yang sebelumnya bersifat hierarkis, jadi lebih terbuka, dialogis, dan juga kolaboratif. Kedepan, penguatan ruang partisipasi publik seperti ini menjadi sangat penting karena tidak hanya untuk meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga untuk memastikan masa depan energi Indonesia dibangun oleh kolaborasi elemen bangsa. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan energi tidak lagi ditentukan oleh negara sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sejauh mana ruang partisipasi publik ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan.